Juga seperti boleh tanda kutip belum ada perhatian nih, apalagi juga jalur transportasi juga terisolir nih. Seperti apa mungkin perhatian? Begini, pertama saya harus katakan dulu dampak dari bencana alam ini pemerintah harus respons. Kalau bicara Sabu Rejo kan hari ini bupatinya belum ada. Tetapi apapun, pertama tentu kalau lintas kabupaten, ini sudah lintas kabupaten, tentunya Pak Gubernur harus secara cepat dan tanggap melakukan langkah-langkah terobosan, dan menurut saya pasti beliau sudah melakukan dan beliau lebih tahu. Kalau kamu tanya saya pribadi, tentu sebagai anggota DPR RI dan saya anggota PDI Perjuangan, tentu kami bisa melakukan terobosan sebatas yang kami bisa, yaitu tentu pertama-tama rakyat itu makan beras, Indomie, telur. Kami sudah koordinasi dengan Dolok setempat dan barang ini sudah jalan. Itu sebagai bentuk partisipasi kami sebagai wakil rakyat pribadi dan partai, bukan pemerintah. Sekali lagi, terkait apa yang dikatakan bahwa belum disentuh, ya kita menghimbau sesegera mungkin pemerintah untuk mengambil langkah-langkah terobosan. Sebagai informasi, tentunya Pak Ansi Komisi 4 ada di sini. Hari Kamis kemarin telah dilakukan rapat koordinasi dengan beberapa menteri. 3 menteri. Nah, Pak Ansi coba jelaskan supaya ini nyambung. Ya, jadi hari Kamis kemarin ada rapat kerja dengan 3 menteri, Menteri Pertanian, Syahrul Yassin Limpo, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, dan Menteri Perikanan dan Kelautan Trenggono. Jadi kita katakan bahwa hari ini kan kita berada dalam fase tanggap darurat, rescue period. Pendekatan yang dilakukan itu adalah bagaimana mengevakuasi masyarakat yang terkena korban dan kemudian memberikan bantuan-bantuan yang sifatnya karitatif. Bereskan perut mereka, membuat mereka aman. Tetapi ini hanyalah fase yang sifatnya situasional atau sementara. Setelah itu kita akan masuk dalam fase yang namanya rehabilitasi, renovasi dan rekonstruksi. Dan amanat undang-undang penanggulangan bencana itu, negara dalam hal ini pemerintah itu harus bertanggung jawab penuh terhadap bencana yang dialami oleh rakyatnya. Negara ini dalam hal ini adalah pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam konteks NTT yang terjadi hari ini, karena saya di Komisi 4 dan mitra kerja saya itu adalah 3 kementerian tadi, ya, karena ini juga banyak terjadi di desa, maka yang terkena dampak itu adalah umumnya para nelayan di wilayah pesisir, petani dan peternak. Karena itu kemudian rehabilitasi, renovasi, dan rekonstruksi di bidang pertanian, peternakan, ya, dan juga perikanan itu akan dilakukan oleh 3 kementerian ini dan sudah disiapkan alokasi atau distribusi anggarannya. Saya ambil contoh misalnya di Kota Kupang ini, di wilayah pesisir ini saudara-saudara kita yang berprofesi sebagai nelayan. Tentu mereka terkena dampak, alat tangkap mereka, perahu mereka, ya, ataupun juga perikanan air tawar, ya, bioflok dan yang lain-lain itu terkena dampak. Nah, ini harus direhabilitasi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ada sekolah Kementerian Kelautan dan Perikanan di Bolok itu juga yang mengalami kerusakan. Nah, ini juga sudah dibicarakan untuk segera dibenahi. Kementerian Pertanian apa? Ya, hari ini kita gagal panen. Banyak ternak kita kemudian panen. Karena itu Dirjen PKH, Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dirjen Tanaman Pangan, itu kemarin langsung ketemu kita dengan Komisi 4 untuk bicara kira-kira apa langkah konkret yang harus dilakukan. Sementara lingkungan hidup dan kehutanan ini terkait dengan bagaimana melakukan penghijauan atau reboisasi, penghutanan kembali di wilayah-wilayah hulu. Karena kita tahu bahwa hujan sederas apapun, kalau kita punya catching area, wilayah tangkapan, wilayah hulu yang baik dan direboisasi, ini tentu akan baik. Dan hari ini ketiga kementerian itu lagi melakukan pendekatan melalui metode yang namanya metode SID, Survey, Identification, and Design.
untuk mendata semua apa kebutuhan yang ada, yang terjadi di NTT yang mengorbankan di 3 aspek tadi. Dan kemudian nanti akan segera mereka turunkan tim setelah fase tanggap darurat ini berlangsung. Nah, peran saya dan Pak Heri sebagai anggota DPR RI itu adalah kami datang ke sini untuk melihat langsung, menangkap aspirasi masyarakat, dan kemudian pulang dari sini kami bisa mengkomunikasikan itu kepada mitra kerja untuk melakukan, ya katakanlah, dorongan-dorongan sehingga kemudian percepatan pemulihan itu bisa dilakukan. Saya kira demikian yang bisa saya tambahkan.